Satu hal yang ingin saya sampaikan, agar kasus ini cepat terbongkar, ada satu hal, yaitu cari Linda. Linda penuh tekanan, dia keluar kota juga emang karena tekanan, ancaman, dan dia mengetahui. Bisa jadi Linda ini ada di saat kejadian. Kalau aku lihat dari kartu ini, dia tahu, dan dia ada di saat kejadian. Dan dia juga mengenal dekat si pelaku. Jadi buat kalian, nggak apa-apa kabur saat ini. Tapi ingat ya, karma dan apes tidak ada di kalender. Just wait and see. Linda juga temennya Vina, Mbak. Iya, tapi kasihan Lindanya. Lagi waktu Vina mati, Lindanya nggak dateng. Kepergian Vina Dewi Arsita atau yang dikenal dengan kasus Vina Cirebon ternyata lebih rumit dari yang dibayangkan. Terasa banyak jebakan rahasia yang tidak tercipta begitu saja. Meski serba samar serta menggunakan bahasa simbol. Dua spiritualis melihat ada orang kuat yang menjadi sutradara dari drama yang sudah terkubur 8 tahun itu. Termasuk kemunculan Linda di awal-awal kasus ini terjadi. Lalu, kemana Linda sekarang? Mungkinkah ia tidak hanya sahabat Vina, tapi juga mengenal pelaku pembunuhan? Atau jangan-jangan Linda juga ada di lokasi kejadian di tahun 2016 silam? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam, kelompok-kelompok yang kejam. Tragedi pembunuhan sadistik yang dialami Vina dan kekasihnya 8 tahun silam semakin ruwet. Banyak pihak yang sepertinya berkepentingan pada kasus ini, sehingga banyak rahasia yang belum terungkap. Termasuk misteri Linda, sahabat Vina yang di awal-awal kasus ini mengalami kesurupan. Hingga polisi mengungkap bahwa kematian Vina bukan karena kecelakaan, melainkan pembunuhan. Tapi ahli tarot Madam Luisa justru mengungkap bahwa Linda sesungguhnya bukan sahabat lama Vina. Mereka baru saling mengenal setahunan sebelum peristiwa tragis itu terjadi. Gitu. Kalau saya merasakan sebenarnya Linda ini bukan sahabat yang lama. Mungkin bisa dikatakan kenalnya ya 10 bulanan atau 1 tahunan gitu. Jadi nggak semua adegan yang di film itu sama gitu. Kalau dari simbol ini saya katakan ini adalah tentang tema cinta yang membawa prahara, cinta yang membawa kematian. Jadi ada
satu hubungan antara Egy dan Linda itu sendiri yang masih ditutupi dari awal. Nah, bisa jadi di sini Linda adalah termasuk salah satu kunci, ya, terbongkarnya misteri daripada pembunuhan Vina ini. Cuma selama ini Linda kan belum pernah diproses secara lebih detail lagi gitu, karena kasus ini semua terpaku hanya kepada si pelaku utama aja. Bisa jadi Linda ini ada di saat kejadian. Itu bisa jadi ada di saat kejadian gitu. Tetapi kenapa kasus ini begitu sulit? Yaitu tadi, ya, karena keluarga sendiri menutupi, ada hal-hal juga orang-orang kuat yang menutupi. Setelah kejadian kesurupan yang mengubah jalan kisah kasus Vina hingga saat ini, Linda ikut tak terlacak jejaknya. Seperti 3 pelaku yang masih buron, Linda juga menghilang sejak 8 tahun silam. Dari kartu tarot terlihat tanda-tanda keberadaan Linda yang lumayan sulit dijangkau orang kebanyakan. Ia menepi di tempat sepi yang jauh dari pusaran kasus ini di kota Cirebon. Kalau Linda ini saya ngerasa agak jauh, ya. Kalau ketiga pelaku ini, kalau saya rasa kita akan bisa ngerasa nih ya, bisa ngerasa kayak detak jantung, ini orang dekat apa enggak gitu. Nah, kalau yang ketiga pelaku ini satunya agak jauh, dia menyeberangi pulau, satunya agak jauh. Tapi yang 2 ini nggak jauh-jauh, enggak. Itu masih sekitaran arah ke Kulon ya, lebih arah ke Kulon. Dan mereka dilindungi oleh, ya katakanlah, orang-orang yang mempunyai kebatinan kuat juga agar kasus ini ya tersamarkan. Kalau rasa batin saya, Linda ini mengenal pelaku dan bisa jadi dekat juga. Makanya saya bilang ini adalah sebuah tragedi cinta yang membawa kematian, cinta yang membawa tragedi. Bisa jadi Linda dengan si pelaku utama ini memang ada satu keterkaitan yang selama ini tidak pernah dibuka gitu. Dan Linda ini sendiri juga sekarang menghilang ya, satu karena dia rasa bersalah, kedua ya memang dilindungi oleh keluarganya juga kan. Kalau aku lihat dari kartu ini, dia tahu dan dia ada di saat kejadian, dan dia juga mengenal dekat si pelaku gitu. Jadi selama ini kejadian itu semua tersamarkan. Perjalanan kasus Vina memang serba penuh teka-teki. Bukan hanya sajian misteri Linda, tapi juga dugaan salah tangkap. Sebab salah satu tersangka yang sudah bebas mulai angkat bicara. Saat ini yang bersangkutan sudah dibebaskan setelah menjalani dihukum 8 tahun penjara. Oleh karena saat divonis majelis hakim masih di bawah umur. Tersangka yang mengaku menjadi korban salah tangkap ini tidak ikut dihukum seumur hidup seperti tersangka lain yang sampai sekarang masih di dalam penjara. Kenapa bisa ada salah tangkap? Berarti kan dari awal kejadian ini memang ini sudah diatur sedemikian rupa, sedemikian rapi ya. Karena saya bilang tadi ada beberapa petinggi yang melindungi, bahkan ada juga katakanlah paranormal ataupun orang yang mumpuni yang menutup kasus ini secara kasat mata. Ini adalah simbol pedang, ini adalah simbol perang. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kenapa kasus ini ya lama tidak terungkap atau kenapa kasus ini sulit terungkap. Karena dari simbol ini ya kita bisa lihat ada kita bilang ya, ada beberapa orang-orang petinggi, orang-orang yang berkuasa yang melindungi agar kasus ini tidak sampai blow up. Nah, terus dalam kasus ini juga ya bukan hanya petinggi. Dalam kasus ini bukan hanya petinggi. Dalam kasus ini bukan hanya petinggi yang membackup, tetapi dari ranah kebatinan,
dari ranah spiritual sendiri ada beberapa, katakanlah orang-orang yang mumpuni yang menutupi tabir daripada kasus ini. Jadi mungkin keluarga daripada si pelaku ini mempunyai orang-orang kuat di belakangnya, bahkan dalam hal spiritual. Jadi ada yang membackup. Lantas, akankah kasus ini terungkap? Lalu, kemana muara perjalanan peristiwa kematian Vina 8 tahun silam ini? Ya pasti akan tertangkap. Tadi kuncinya kan saya bilang itu di Linda. Salah satu itu kuncinya itu di Linda. Sebenarnya pelaku ini kan sudah pengen nyerahin diri sih sebenarnya, tapi yang dua ya, kalau yang satu aku rasa enggak gitu. Tetapi kan saya bilang tadi ada orang di baliknya yang masih melindungi, nggak mau ya, mungkin karena rasa sayang ya rasa sayang, jadi nggak mau anaknya di penjara kayak gitu. Sebenarnya antara pelaku ini pun sudah banyak yang merasa sudah nggak nyaman dengan adanya teror-teror daripada si Vina ini sendiri gitu ya, secara batin, karena mereka pun kan sering dihantui juga sebenarnya dalam mimpi, dalam sehari-hari kayak gitu, dan itu kan membuat stres juga gitu. Tetapi ya karena tadi memang ada orang-orang di belakang yang memang melindungi gitu, bahkan membantu untuk menyembunyikan kayak gitu, jadi ya susah tertangkap. Tapi saya yakin dalam waktu dekat kasus ini akan kita lihat lah ada berita baik. Kasus kematian Vina 8 tahun silam mulai memasuki episode yang lebih rumit. Lalu mengapa ada desakan agar Linda dimintai keterangan? Siapa sesungguhnya sahabat Vina yang pernah kesurupan arwah Vina itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Barangkali benar 8 tahun terkubur oleh waktu. Kasus kematian Vina masih menyimpan banyak rahasia yang tersembunyi. Salah satu kartu tarot Madam Luisa memberi sinyal keterlibatan dendam masa lalu yang membuat kasus ini penuh rekayasa. Dendam itulah yang membuat drama dalam kasus ini tidak selesai dalam satu babak. Kenapa kasus ini begitu sulit? Karena dari awal memang sudah ada drama ya, sudah ada drama di sini. Bahkan ada beberapa korbannya seperti itu, ada pengakuan yang mengatakan bahwasanya dia tidak bersalah kan. Jadi berarti penangkapan yang salah, orang yang salah. Berarti kan di sini ada drama. Ya kan saya bilang dari pertama kasus ini memang sudah drama, sudah dikemas sedemikian rupa gitu. Jadi pelaku-pelaku sudah diamankan dan ada beberapa yang ditumbalkan. Mungkin pada saat itu kan nggak berani bicara. Karena sekarang kasus ini sudah begini, ya dia berani bicara. Perlu diadakan BAP ulang, perlu diadakan penyelidikan kembali karena yang kemarin-kemarin itu semuanya kan itu kan sudah diatur, itu sudah drama. Dan setelah satu demi satu kartu tarot dibaca saat tiba di titik pembahasan dendam masa lalu, tiba-tiba Madam Luisa merasakan ada kehadiran jiwa yang ingin menyampaikan pesan. Kasus ini sebagai simbol ya, ini ada dendam. Ada satu dendam masa lampau di sini dan juga dari simbol kartu ini menunjukkan bahwasanya dalam kasus ini banyak rekayasa, Kok aku kayak ada nangkap satu kehadiran ya Mas?
Sebentar ya Mas, ini aku ada kayak satu kehadiran. Saya izin medium ya Mas. Iya, ini ada satu kehadiran, yang ingin memberikan pesan ya. Siapa nama sahabatnya? Ini ada satu kehadiran ya. Saya nggak bisa nolak kehadiran ini. Saya akan coba merasakan apa sih pesan dari kehadiran ini. Lalu apa saja pesan yang disampaikan jiwa yang tiba-tiba datang? Aku nggak akan berhenti sampai semua ini terungkap. Dan aku nggak akan berhenti sampai semua kejadian-kejadian ini terungkap. Dan aku mau kasus ini diulang dari awal. Dan aku meminta kepada siapa aku hadir pertama kali. Kepada sahabatku, kepada Linda, aku meminta agar kasus ini diperiksa ulang. Dan aku meminta kepada Linda dihadirkan. Karena Linda adalah bagian dari kunci kasus ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan agar kasus ini cepat terbongkar, ada satu hal, yaitu cari Linda. Karena Linda adalah salah satu kunci yang akan membuka tabir daripada kasus yang sebenarnya. Dan buat Linda ya, kalau kamu merasa benar dan kamu merasa sayang kepada sahabatmu, jangan takut. Ungkapkan saja kebenarannya seperti apa. Pulanglah, ungkapkanlah kebenaran yang sebenarnya. Kartu tarot yang dibaca Madam Luisa memberi sinyal banyak rahasia dalam kasus kematian Vina. Selain rekayasa beraroma drama, lalu adakah pesan untuk Linda yang kini menghilang? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Menghilang sejak 8 tahun lalu, Linda kini menjadi perbincangan di samping kasus utama kematian Vina yang masih penuh kabut pekat, terutama di seputar 3 tersangka yang masih diburu polisi. Linda disebut-sebut sebagai sahabat Vina yang ikut membuka tabir pembunuhan sadis 8 tahun silam setelah raganya dipinjam Vina untuk mengungkap tanda-tanda kematiannya. Tapi sejak itulah Linda seperti ditelan bumi hingga muncul dugaan ia mengetahui banyak tragedi kepergian Vina dan kekasihnya di tahun 2016 silam.
Linda penuh tekanan, dia keluar kota juga emang karena tekanan, ancaman, dan dia mengetahui hal tersebut ketakutan. Aku ibarat buah si malakama. Jadi aku percaya aku balik lagi akan berbicara. Aku percaya kekuatan kepolisian dan netizen plus 62. Karena ketika aku berbicara sekarang, karena ini kasus sangat-sangat sensitif. Jadi nanti aku mengeluarkan statement, ada beberapa pihak yang akan akan ngusik, akan error, nanti akan mungkin minta pembuktian, sementara aku tidak punya bukti otentik. Yang namanya vision, penerawangan itu kan kita nggak bisa membuktikan secara pembuktian kan. Jadi aku percaya vision aku ini bisa dibuktikan oleh netizen plus 62 dan kepolisian. Lalu bagaimana dengan kasus utama menghilangnya 3 tersangka? Akankah segera terungkap? Atau justru makin ruwet karena banyak pihak yang ikut berkepentingan? Sebenarnya udah terungkap, tapi tinggal pergerakannya aja. Ini kemana? Kemana? Karena mereka udah tersangka ini sudah tidak bergerak lagi. Aku tidak melihat pergerakannya mereka karena mereka ada di dalam satu ruangan, di satu tempat, nggak pindah-pindah saat ini, sudah tidak pindah-pindah. Tapi bukan di Cirebon. Berita yang beredar katanya para tersangka tidak kemana-mana. No, itu bohong. Mereka di satu tempat bersamaan. Sudah tidak pindah-pindah lagi. Karena udah sangat bahaya kalau mereka pindah-pindah. Kematian Vina Dewi Arsita dan kekasihnya di tangan gerombolan geng motor di tahun 2016 masih terus memberi teka-teki. Kasus sulit terungkap karena banyak misteri yang tersembunyi. Mulai dari Linda yang menghilang hingga tersangka yang mengaku sebagai korban salah tangkap. Lantas, adakah pesan untuk Linda dan 3 pelaku yang hingga saat ini tidak terlacak? Buat Linda, lebih baik kamu muncul atau kamu akan terus dihantui oleh rasa bersalah. Ingat, yang namanya kebenaran itu tidak datang di awal, tapi di akhir. Dan yang namanya kebenaran tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi buat kalian, nggak apa-apa kabur saat ini. Tapi ingat ya, karma dan apes tidak ada di kalender. Just wait and see. Sudah 8 tahun berlalu. Lalu, tiba-tiba viral kembali kasus kematian Vina, membuat publik penasaran. Kini, satu demi satu, serpihan peristiwa di tahun 2016 itu mulai bermunculan. Tanda-tanda kasus ini terungkap juga terlihat jika melongok besarnya perhatian netizen. Semogalah peristiwa tragis yang menimpa Vina dan kekasihnya segera terungkap sehingga tidak ada lagi rahasia yang tersaput kabut misteri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.